Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan praktikum tentang isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklet. Tujuan praktikum ini pertama, memahami proses isolasi piperin dengan alat soklet. 2. Mengenal dan memahami KLT 1D. 3. Memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D. Ini adalah struktur dan bentuk dari piperin atau lada. Bahan-bahan yang dibutuhkan pertama, etil asetat, reagen Dragendorf, lada, kloroform, toluena, heksana, lempeng silika, etanol 96%, dan kertas saring. Peralatan yang dibutuhkan: timbangan gram, alat-alat gelas, TLC camber, 1 set alat soklet. Pada alat soklet ini, 1 itu adalah kondensor, 2 adalah timbal, 3 adalah pipa F, 4 adalah sifon, 5 adalah labu alas bulat, 6 adalah hot blend. Alasan pemilihan alat soklet: pertama, piperin stabil terhadap panas. Kedua, ekstrak lada dapat menggunakan pelarut yang relatif sedikit. 3. Hasil rendemen lebih besar dibandingkan metode lain. Mekanisme alat soklet: pertama, pelarut dipanaskan. Uap pelarut dialirkan ke atas melalui pipa F. Uap naik melalui kondensor menjadi embun. Embun diteteskan ke bahan atau sampel. Bahan atau sampel terendam. Tinggi pelarut telah terlampaui dari tinggi pipa pengalir. Ekstrak bahan dialirkan ke labu soklet. Cara kerja: pertama, 50 gram serbuk lada dibungkus dengan kertas saring, dimasukkan ke dalam alat soklet, ditambahkan etanol, diekstraksi selama proses berlangsung, minimal 4 jam. Ekstrak cair lada dipekatkan dengan alat yang bertekanan rendah, menjadi ekstrak lada pekat. Identifikasi piperin secara KLT. Ekstrak lada pekat yang tadi ditotolkan pada fase diam. Diletakkan ke bejana KLT yang berisi fase gerak, dielusi. Hasilnya diamati dengan sinar UV 254 dan 366. Hasilnya ditambahkan reagen Dragendorf, disemprotkan. Pada KLT 2D, lempeng silika diputar 90 derajat. Dihitung nilai RF1D dan nilai RF2D. Nilai RF yaitu B/A seperti pada gambar. Fase gerak dan fase diam. Pada KLT terdapat 2 fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak diartikan sebagai fase yang bekerja membawa komponen-komponen sampel sehingga terjadi perjalanan di lintasan fase diam. Pada percobaan ini menggunakan berbagai jenis fase gerak. Seperti pada fase gerak 1 dimensi ini, terdapat toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7:3, heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1:1, kloroform banding etil asetat dengan perbandingan 3:1. Serta fase gerak 2D itu pemilihan dari terbaik dari fase gerak 1D yang mana akan kita tentukan pada slide berikutnya. Berikutnya fase diam. Fase diam atau stationary phase yang berfungsi sebagai media pemisah komponen-komponen di sampel. Pada percobaan ini menggunakan silika gel GF254 yang berarti suatu media yang platnya dapat berpendar ke segala arah pada panjang gelombang 254 nanometer. Pada percobaan ini diperoleh data percobaan. Data tersebut tampak pada slide ini. Massa serbuk lada yang digunakan sebesar 50 gram, massa gelas beker kosong sebesar 66,1279 gram, dan massa gelas beker plus sampel sebesar 96,0279 gram.
Berdasarkan data tersebut, dapat kita cari massa sampel dengan menggunakan rumus massa sampel plus Becker yang sebesar 96,0279 gram dikurangi dengan massa gelas beker kosong sebesar 66,1279 gram sehingga diperoleh massa sampel sebesar 29,9 gram. Apabila kita telah mengetahui massa sampel, maka kita dapat lanjut ke perhitungan persentase rendemen. Persentase rendemen dihitung dengan rumus massa serbuk sampel lada dibagi massa serbuk lada yang digunakan dikali 100%. Berarti 29,9 gram dibagi 50 dikali 100% sehingga diperoleh persentase rendemen sebesar 59,8%. Pada data percobaan ini, titik lebur ekstrak lada sebesar 137 derajat Celcius. Padahal, menurut Gorgani, titik lebur ekstrak lada sebesar 127 hingga 129 derajat Celcius. Hal tersebut dapat mempengaruhi persentase rendemen yang dihasilkan serta kelarutan piperin dalam pelarut. Pada slide berikutnya ini, tampak hasil kromatografi lapis tipis 1D yang menggunakan berbagai jenis pelarut, yaitu kloroform banding etil asetat dengan perbandingan 3:1 yang ditunjukkan A, toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7:3 yang ditunjukkan B, dan heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1:1 yang ditunjukkan C. Nah, KLT1D ini menggunakan berbagai jenis pelarut dengan tujuan untuk mendapatkan pelarut terbaik yang selanjutnya akan digunakan sebagai pelarut di KLT 2 dimensi dan meningkatkan resolusi sampel saat komponen-komponen solut memiliki karakteristik yang hampir sama. Pada variasi pelarut di KLT1D ini memiliki jarak tempuh sampel yang dapat berbeda. Perhatikan data antara jenis pelarut, jarak tempuh pelarut, dan jarak tempuh sampel tersebut. Pada pelarut toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7:3 diperoleh nilai RF senilai 0,616666667. Pelarut heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1:1 diperoleh nilai RF senilai 0,9. Dan pelarut kloroform banding etil asetat dengan perbandingan 3:1 diperoleh nilai RF senilai 0,516666667. Berdasarkan data percobaan hasil KLT1D yang mana jarak tempuh pelarut 1D sebesar 4 cm dan jarak tempuh pelarut sampel 1D sebesar 2,15 cm. Diperoleh nilai RF senilai 0,5375. Selanjutnya, pada KLT 2 dimensi menggunakan pelarut atau fase gerak terbaik KLT1D. Pelarut atau fase gerak terbaik dari 1D yang digunakan untuk KLT 2D adalah toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7:3. Mengapa demikian? Alasan pemilihan pelarut atau fase gerak tersebut untuk digunakan dalam KLT 2D karena spot atau bercak yang dihasilkan tidak terlalu pinggir dan relatif di tengah-tengah sehingga tidak mengganggu saat plat silika telah diputar 90 derajat sebagai lintasan. Slide berikutnya tampak hasil dari regen Dragendorff
sebelum kita mengidentifikasi hasil ini, kita perlu mengetahui kandungan pereaksi Dragendorff ini. Pereaksi Dragendorff mengandung senyawa bismut nitrat dan kalium iodida. Reaksi ini umum digunakan dalam uji alkaloid. Hasil positif ditandai dengan adanya noda berwarna jingga hasil dari ikatan kalium alkaloid dan ion bismut. Jadi, pada percobaan ini menunjukkan adanya kandungan alkaloid yang mana sesuai dengan bahan uji yang termasuk golongan alkaloid, yaitu piperin. Kesimpulan dari percobaan isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklet, yaitu proses isolasi piperin dengan alat soklet didasarkan prinsip kerja ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru pada umumnya, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut konstan serta adanya pendingin balik. Teknik KLT satu dimensi untuk memisahkan komponen piperin dengan berbagai fase gerak. Fase gerak yang terbaik dari 1D tersebut digunakan di KLT 2 dimensi. Nah, berdasarkan tinjauan tersebut, fase gerak terbaik yang digunakan dari 1D untuk 2D adalah toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7:3. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.